Makanya kalau kita memuji atau membanggakan anak kita, alhamdulillah ya dek atau nak, Allah menjadikan kamu menjadi juara. Jadi Allahnya dulu tuh, biar orang sadar bahwa walaupun sehebat apapun kamu, kalau Allah tidak dengan izin Allah, biiznillah, bisa nggak? Nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah tawakkaltu 'alallah wa ta'asamtu billahi fawatu amri ilallah ma sya'allah la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usyikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha taqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu alazim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dengan kudrat dan iradatnya dan dengan kebaikan yang luar biasa, yang maha luar biasa kepada kita semua, dengan nikmat yang diberikan iman, Islam dan ihsan, dan terutama nikmat sehat walafiat, kita bisa berkumpul di rumah Allah ini, di Masjid Al-Furqan, dengan kondisi sehat jasmani dan rohani kita. Bapak Ibu sekalian, dan juga kita juga merasa berbahagia karena detik ini, saat ini kita semua sedang menjalankan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkumpul di rumahnya menjalankan ibadah mahdoh, kemudian menjalankan ibadah sunnahnya, dan juga saling bersilaturahim, bermuwajahah, dan sekarang ini kita sedang menjalankan thalabul ilmi bersama-sama. Salam salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabiin, dan kita insyaallah tabiin akhir zaman ini. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan, barokah, rahmat kepada kita semua. Untuk itu mari kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon izin Al-Fakir Eko Sutrisno bersama-sama Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama belajar ilmunya Allah, belajar ilmu kehidupan ini. Disampaikan tadi oleh Ustadz kita bahwa hari ini kita akan membahas tentang membangun jiwa, yang rangkaian daripada pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Jadi sebelum kita mulai, mohon izin saya Al-Farakin mohon jiadah suratul Fatihah untuk guru-guru Al-Fakir agar kita bisa barokah menjalankan ilmu ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah. Suratul Mohon fadilnya junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala gaut al-qutub radhiyallahu anhu, para auliya, para wali sahabat, para malaikat, para amin, para amin. Guru kami Al-Imam Muhammad Al-Bashir Kiai Haji Abdul Rafiq, Kiai Haji Muda, dan guru-guru kami Sahibul Wilayah Sunan Gunung Jati. Salam Syirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas jiadah Fatihahnya, dan juga untuk kita semua yang hadir di sini. Seperti yang kita sampaikan bahwa rangkaian daripada menguji ini dari mulai awal sampai dengan saat ini adalah bagaimana kita bisa membentuk jiwa kita, karakter kita di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita nanti melewati alam barjah dan alam selanjutnya,
jiwa kita, roh atau rohani kita bisa otomatis nyambung dan juga bisa lolos dari dan bahagia di alam sana. Ya tentu juga termasuk bahagia di dunia. Nah, kemarin saya ulas sedikit. Jadi membangun jiwa itu adalah kita harus melakukan yang namanya pembiasaan. Ya, pembiasaan sehingga menjadi karakter dan kemudian menjadi menjiwai. Apapun itu sunnah Kanjeng Rasul maupun kebaikan yang Allah perintahkan atau larangan yang Allah larang, maka kita jalani dengan penuh disiplin, penuh pembiasaan sehingga kita menjadi senang, jadi cinta, jadi mahabbah, dan akhirnya menjadi karakter kita di dalam keyakinan kita, sehingga terbentuklah jiwa itu. Baik, hari ini kita akan sesuai dengan rencana kita kan membahas menuju syuhada. Kemarin kan kita singgung sedikit tuh. Jangan sampai nanti saya jadi salah persepsi. Apa ini maksudnya menuju syuhada? Jadi di dalam kehidupan kita ini, ending daripada kehidupan ini kita akan menjadi pilihan ya. Kita mau menjadi abdinya Allah atau bukan abdinya Allah. Ya, di surah Al-Jariyat ayat 56 ya, 51 55 itu dijelaskan wa ma'al jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Jadi Allah tidak akan menciptakan kita termasuk bangsa jin hanya untuk ibadah, mengabdi kepada Allah. Nah, dalam rangkaian takrif itu, jadi takrif kita adalah tujuan hidup kita untuk apa Pak? Bu? Ibadah. Apa ibadah itu? Abid atau mengabdi. Nah, dalam rangkaian itu mari kita lihat ending daripada kehidupan kita. Apakah kita di golongan syuhada atau di golongan muslim wa muslimat, mukmin wal mukminat, atau muklisin? Apa gelar kita terakhir yang Allah berikan kepada diri kita? Atau jangan sebaliknya, ya, bukan golongan an'am ta'alim tapi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi ada yang golongan yang fasik, sesat, ada yang dol. Naudzubillah min dzalik. Baik, ada golongan syuhada. Nah, ini banyak orang tidak mungkin ya, entah malas membahasnya atau mungkin juga bahkan sebagian menafikan tentang keberadaan tentang syuhada ini. Tetapi bukti-bukti arkeologi bahkan di zaman medsos sekarang ini terpapar jelas ya, bagaimana sering kita temui orang-orang soleh tersebut jasadnya masih utuh dan masih baru dan wangi. Ya, waktu 2013 saya ke Madinah, kebetulan terjadi banjir besar. Di situ pun terbukti bahwa jasad para syuhada perang Uhud ya, terutama Kanjeng Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, itu sangat masih seperti baru, bahkan darahnya masih mengalir. Yang terbaru mungkin ya ulama kita Kiai Haji Maimun Jubair, mau dipindahin nggak jadi, masih utuh dan seperti baru. Nah, demikian ini memang Allah menjadikan bahwa Allah memelihara kita, orang-orang yang soleh ini, baik jasad maupun rohaninya, dan itu jaminan Allah. Pertanyaannya, kira-kira kita pengen nggak kayak gitu? Pengen apa nggak? Pengen. Oke, saya juga pengen. Enak itu, karena golongan yang begitu dihisap dengan kilat, kalaupun bahkan ada yang tanpa hisap langsung, masuk golongan orang-orang yang dicintai Allah. Baik, kita buka surat Al-Baqarah ayat 154. Coba Al-Baqarah ayat 154.
Sudah ketemu Ustaz? Al-Baqarah ayat 154. Wala taqulu. Sudah? Nah, coba yang sudah ketemu kita sama-sama buka. Ya, ini bisa dinukil nanti di tafsir Al-Maraghi, tafsir Al-Manar, tafsir Jalalain maupun tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Departemen Agama yang diketuai oleh Profesor Quraisy Shihab dan Gus Baha. Sudah ketemu? Silakan. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang teguh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan jangan kamu mengatakan wala taqulu, jangan kamu ngomong bahwa orang yang meninggal di jalan Allah itu amwat, tapi mereka ya mereka hidup di jalan Allah. Tuh, jadi beda meninggalnya orang-orang yang di jalan Allah, bukan yang di jalan Allah. Nah, ini yang disebut yang namanya syuhada. Jadi syuhada itu bukan karena perang saja, tapi juga di situ redaksinya apa? Di jalan. Pas saat kita meninggal, posisi di jalan. Pertanyaan saya, kita semua Bapak Ibu sekalian udah tahu kapan meninggal, tapi pasti kan, dan tahu bagaimana meninggalnya. Nah, ini kata kuncinya di jalan. Pada saat kita dijemput oleh Allah, itu posisi di jalan Allah. Nah, pertanyaannya kan tinggal gini, bagaimana caranya supaya tetap di jalan Allah? Kan gitu. Kan kita nggak tahu setiap hari kita beraktivitas apakah di jalan Allah atau tidak, kan gitu. Oke, coba lagi Al-Imran 169, keluarga Imran, Ali Imran, keluarga Imran ayat 169. Silakan saya. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Nah, ini lebih ditekankan, jangan sekali-kali kamu mengira. Nah, tadi kemarin kan di dua redaksi yang berbeda tapi maksudnya sama. Tapi ini lebih lengkap. Jangan kamu mengira. Ngira itu berarti kan masih di pikiran kita kan. Bener nggak nih ada syuhada? Bener nggak ada waliullah, ada aulia? Wah, nggak ada itu. Sebagian orang mengatakan itu. Padahal ayatnya jelas kan? Mengira aja nggak boleh. Jangan sekali-kali. Berarti penekanan nggak itu? Berarti jangan sekali-kali kamu mengira aja nggak boleh. Bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu amwat, tapi ya, dah kan mereka mendapat rezeki di sisi Tuhannya. Nah, ini banyak orang yang kejebak di sini. Ya, saya tak paham maksudnya supaya tidak mengkultuskan, tetapi juga mereka juga nggak mau dikultuskan kalau tahu mereka itu. Nah, pertanyaannya kan gini, terus ketika mereka tetap hidup itu seperti apa kondisinya di alam barzah, betul nggak? Terus di alam dunia seperti apa mereka? Kan Allah bilang bahwa Allah menurunkan, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya, betul nggak? Luar biasa nggak Allah tuh? Allah boleh nggak sombong? Boleh nggak berkata ana? Boleh. Tapi dengan ya Allah diajarkan kita sama Allah, beliau bilang kami, itu ada malaikat, ada. Nah, termasuk di sini adalah golongan syuhada. Bagaimana cara bekerjanya mereka? Nanti kita lihat bagaimana kehidupan mereka di alam barzah. Oke, surat Al-An'am 122. Surat Al-An'am surat ke-6 ya. 122. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang-orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah menjadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan.
Ini luar biasa. Allah menggambarkan dua sisi yang ekstrim ya. Yang satu benar-benar, jadi ada dua kondisi ya, dua kondisi ini. Satu yang meninggal ya, ada dua orang yang meninggal. Yang satu kondisinya ya dihidupkan, kemudian diberi cahaya di situ dan berjalan-jalan di antara umat manusia nih. Yang kedua, dia tetap di dalam alam barzah, tidak bisa balik, tidak bisa kemana-mana. Bahkan kalau yang kafir disiksa luar biasa. Baik, hikmahnya ada alam barzah untuk kita semua nih ya, terutama yang muslim ya. Hikmahnya apa? Di dalam satu kitab, baik itu di kitab Ilatul Awiyah maupun di kitab Ruh Ibnu Jauziyah, sampaikan bahwa hikmahnya ada ketika kita selesai di situ, kita di apalah, misal kita punya dosa, kita berbuat fasik lah mungkin ya di masa lalu kita, kemudian selesai di situ, maka di alam mahsyar nanti di alam hisab kita akan lolos. Artinya kalau ini lolos di sini, lolos di alam sama itu. Ini gambaran kecil daripada nanti nikmat yang akan Allah dapat berikan kepada kita semua. Bahkan bagi beberapa orang mukmin yang tidak masuk golongan syuhada, itu ditampakkan tiap hari baunya surga, hawanya surga, diluaskan kuburnya gitu kan ya. Yang mudah-mudahan kita melampaui dari mukmin ya, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Masuk ke alam ini nih, ke alam ini. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya, dan dengan cahaya itu dia berjalan-jalan di antara manusia. Pertanyaannya, cahaya apa itu? Kan gitu. Cahaya apa kira-kira Bapak? Jadi gini, hidup di dunia ini casing nih. Ini yang fisik jasmani ini adalah kayak handphone tuh, casing. Casingnya adalah jasmani ini. Yang syarat kita hidup di alam fana, alam dunia, casing. Masa Ustaz? Loh, nggak percaya coba. Saya ini belum lama cucu saya lahir kan. Tapi saya dapat pelajaran, ternyata casing di alam rahim beda lagi dengan alam dunia. Ada apa? Ketuban. Bayi itu masuk di dalamnya, kemudian mendapat makanan kan melalui plasenta tadi, melalui ari-ari lah. Itu kan alamnya sendiri juga tuh, dan casingnya beda. Casing desain si bayi yang di dalam rahim beda dengan kita. Kan nggak mungkin segede gini masuk di rahim kayak apa tuh, ngap. Ya kan? Kalau kita ngebayangin kita sendiri yang sudah di alam fana masuk ke alam rahim juga, ngap banget tuh. Tapi nggak, mereka nyaman saja itu bayi-bayi itu tuh. Nah, begitu lahir baru masuk, beda, casingnya juga sudah menyesuaikan. Betapa dahsyat, maha luar biasa Allah mengatur dunia ini. Maka kita meyakini bahwa sungguhnya Allah pemilik alam semesta ini, Allah juga yang ngatur, dan Allah yang memelihara dan menjamin kehidupan kita. Kan cuma itu sebenarnya yang perlu kita pahami bersama. Dan banyak di antara kita menafikan itu. Nanti kita cek apakah kita benar seperti itu, kan kita lihat. Nah, cahaya apa itu? Oke, 13:31 coba Pak Ustaz. Cahaya apa itu? Coba 13:31. Sudah ketemu? Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang mengetahui bahwa sekiranya Allah berkehendaki semuanya manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi di dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah pun aklukan, maka sungguh Allah telah menyalahi janji. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Jadi jelas bahwa di situ Al-Quran itu, jadi jika ada satu bacaan yang bisa mengguncangkan gunung, ijazul zilati ardu zilzalaha wa harujat ardu asqalaha, dan menghidupkan orang mati. Apa itu? Itu Al-Quran atau Nur Quran. Pertanyaannya, apakah kita mau
ke alam syuhada, berarti syaratnya dua, harus di jalan Allah dan harus mendapatkan nur Quran, ya kan? Berarti kita dalam kehidupan ini harus selalu di jalan Allah dan berperilaku seperti Al-Quran. Oke, kita kupas satu ayat saja misalnya. Apakah kita sudah menjalankan atau tidak? Yang sederhana aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dua ayat apa Bismillahirrahmanirrahim artinya, Pak? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Buya Syahkur dan beberapa ahli tafsir, termasuk juga Profesor Amin semua dan juga semua yang para ahli tafsir menafsirkan ayat ini sebenarnya aslinya itu ya aslinya atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nggak ada dan di situ, tidak ada wow, tidak ada kata sambung di situ, tidak ada conjunction di situ. Bismi, bi asma, bi makna, atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kasih sayang. Pertanyaan, setiap perbuatan kita aku nggak selama ini? Dalam hati kecil lah, nggak usah kita ngomong. Kalau ngomong mungkin lebih ria. Sering nggak gitu? Wah itu kalau bukan saya, wah itu saya tuh, itu saya. Sering kita itu nggak? Pernah nggak gitu? Itu a-little khabir, kesombongan yang kecil itu, mengakui perbuatan, padahal arah dari itu apa? Kita akan mendapat puji. Nyambung ke alhamdulillah nanti. Tuh, berarti kalau atas nama Allah, berarti canggih nggak Allah ngaturnya? Kalau orang berbuat atas nama Allah, ikhlas nggak? Diterima nggak amalnya? Begitulah Allah mengatur syariatnya melalui kanjeng Nabi. Kata Nabi, setiap semua perbuatan yang dimulai dengan bismillah tidak tertolak. Canggih nggak Allah mengaturnya? Berarti kalau kita bismillahirrahmanirrahim, naik mobil kah atau apa, berarti kita posisinya itu sebenarnya apa? Allahu bergantung sama Allah. Coba kita cek jantung kita, mata kita, peredaran darah kita, ginjal kita, lever kita, semua yang ada di tubuh kita, apakah kita yang menjalankannya? Bukan kan? Allah itu jasmani, belum rohani, jiwa kita, ya kan? Luar biasa nggak Allah? Nih otak kita nih yang super lumer. Kan kalau dipikir, Bapak pernah kemarin waktu ibadah kurban, Bapak potong tuh kurban kan, pas di dua jalur makan dan jalur nafas ya, pas dipotong, pas di leher ada pita suara. Kalau dilihat pita suara itu kan cuma seonggok daging, tapi maha luar biasanya Allah, maha baiknya Allah, itu bisa bermacam-macam bahasa. Coba kalau itu manusia ya, kalau itu hewan bisa menimbulkan bunyi dan suara. Masya Allah, dahsyat gak Allah? Di situ kita ya Allah. Padahal kalau dipotong ya pita suara, cuma seonggok daging. Tapi kalau di Inggris jadi bahasa Inggris. Itu bisa suara, bisa ngomong Inggris. Ya kan, di Indonesia ya, di Jawa yang ngomong Jawa. Luar biasa gak Allah? Jutaan bahasa dihasilkan dari pita suara yang cuma kalau dilihat benda mati kan, seonggok daging gitu ibaratnya. Tapi kan sama Allah dibuat dalam kehidupan ini kita saling berkomunikasi. Lahirlah ilmu komunikasi, lahirlah ilmu bahasa. Dari situ orang bisa hidup, ada jadi penerjemah, ada jadi broadcast, macam-macam itu. Padahal aslinya pita suara, ada jadi penyanyi, ya kan? Jadi MC, macam-macam itu. Dari situ Allah membuat kehidupan ini menjadi luar biasa. Nah itu. Nah dari situ kita paham, oh Bismillahirrahmanirrahim, mana kita tuh nothing, kita hanya perantaranya Allah. Jadi kalau kita berbuat baik, bukan saya, kebaikan dan kebenaran milik Allah. Itu Pak
lafalkan dalam hati kita. Yang kedua, alhamdulillah. Apa artinya? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Berarti kita berhak dipuji nggak? Maka kehidupan kita untuk mendapatkan nur Quran tadi dalam kehidupan kita, jangan sekali-kali kita memancing untuk dipuji atau kita memuji orang melebihi pujian kepada Allah. Bahkan tidak perlu. Makanya kalau kita memuji atau membanggakan anak kita, alhamdulillah ya dek atau nak, Allah menjadikan kamu menjadi juara. Jadi Allahnya dulu tuh, biar orang sadar bahwa walaupun sehebat apapun kamu, kalau Allah tidak dengan izin Allah, biiznillah, bisa nggak? Nggak bisa. Presiden, hatta presiden sekarang, presiden siapapun nanti juga, kalau tidak dengan izin Allah bisa dia berkuasa? Tidak. Nggak ada itu. Kekuasaan itu milik Allah dan Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan kan diminta pertanggungjawaban. Nah, pertanyaannya, kira-kira kita mau nggak mendapat nur Quran dalam kehidupan kita? Nah, mulai sekarang mari kita sama-sama menjalankan ayat per ayat Al-Quran itu seperti apa. Kita pahami, kita jalani satu persatu. Nggak usah lah yang menurut, coba surat Al-Fatihah dulu deh. Oh, ini surat Al-Fatihah. Mungkin yang lain, oh tentang apa nih, sholat. Oh, sungguh sholat itu di surah Al-Ankabut mencegah-cegah jin mungkar. Bener nggak sholat kita sudah bener? Itu kita jalani itu, kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Semua yang tertera dalam Al-Quran kita usaha dengan mastatotum, dengan sekemampuan kita. Tapi juga di sisi lain kita harus selalu di jalan yang lurus, jalan yang di jalan Allah. Apa jalan yang lurus tuh? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Itu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Sering kali saya sampaikan di forum ini, kalau kita pertanyaannya, Ustaz, bagaimana supaya tetap di jalan yang lurus? Sebenarnya Allah sudah ngajarin melalui syariatnya Kanjeng Nabi. Setiap hari kita berapa kali sholat? 17 rakaat. Dan setiap itu kita minta jalan yang lurus nggak? Maka yuk kita wujudkan kesadaran kita mau langkah nih, mau keluar rumah, ya Allah bimbinglah saya di jalan yang lurus untuk menjalankan misalnya nih hari ini mau kerja bakti di RT. Even walaupun hal yang seperti itu, ya Allah saya mohon petunjukmu di jalan yang lurus dalam menjalankan kerja bakti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kerja bakti deh. Insya Allah kerja bakti mungkin kita jauh dari ghibah, jauh dari ngomongin orang. Yang ada kita bersolawat, berzikir, bergembira riang. Kan mesti itu kadang-kadang kalau lagi pas kerja bakti, mas kemarin tuh orang itu tuh pernah gitu nggak? Pernah gitu nggak kita? Iya tuh kemarin si Anu tuh ini gitu kan, akhirnya jadi ghibah kita. Atau kita ngomongin politik jadi ghibah lagi. Ghibah nasional. Akhirnya kan yang tadinya kita manfaat kerja bakti menjadi mudarat nggak tuh gara-gara itu? Nah, dicegat aja sebelum kita memulai sesuatu, apapun aktivitas kita, mohon sama Allah jalan yang lurus. Guru saya mengajarkan gitu. Mohon jalan yang lurus, mohon petunjuknya untuk selalu di jalan yang lurus, di jalan Allah maksudnya. Maka insya Allah dengan itu, itulah upaya kita supaya kita tetap dijaga sama Allah. Nah, yang kedua, dawamkan untuk menjaga wudu, ya kan? Allah itu maha suci, suka juga yang dengan yang bersih. Maka usahakan diri kita selalu jaga wudu dan bersihkan hati kita untuk memahami Al-Quran dan menjalaninya dengan penuh kesabaran dan penuh kesyukuran. Ya, coba 5677 sampai 79 coba surat 56. Al-Waqiah kalau nggak salah itu. Surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 79. Sudah ketemu Ustaz? Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Ya. Dalam kitab yang terpelihara Lauh Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Nah, tidak ada yang bisa menyentuh Al-Quran
selain hamba-hamba yang disucikan. Pertanyaannya, yang mensucikan siapa? Allah. Ini kalimat pasif, berarti kita disucikan oleh Allah. Jadi kalbu kita harus sirami dengan kebaikan dan juga pengampunan. Sucikan kalbu kita. Bagaimana mensucikan kalbu kita? Selalu terkait hati kita dengan Allah. Maka dalamkan zikrullah, dalamkan sholawat, terus jalankan sholat yang menuju kepada Allah, biar nyambung di sholat tuh. Itu alat-alat untuk nyambung rohani kita dengan Allah kan. Kemudian sikapi peristiwa kehidupan ini dengan sabar atau syukur atau tawakal, ya kan? Banyak yang kita salah bersikap dalam kehidupan ini. Iya, banyak. Mendapat kebaikan bangga, bukan bersyukur. Mendapat keburukan memaki, mencaci, apalagi ngumpat, marah, kesel, gondok, nggak terima gitu ya, minimal dalam hati apa ya kalau bahasa ngempet itu pun juga salah. Kenapa? Tidak ada pilihan selain kita menerima kejadian kan. Nah, tinggal sikap kita menerima kejadian apa? Apakah dengan syukur, dengan melihat kebaikan Allah? Kenapa? Begitu kita syukur, kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya nggak jadi naik pesawat ini. Saya ngalamin Pak, saya ketinggal pesawatnya sudah jalan, tapi saya karena sudah diajarkan guru saya, alhamdulillah ya sudah, nanti the next flight. Yang terjadi apa? Pesawat itu nyublek di Karawang. Alhamdulillah. Coba kalau saya paksain naik itu, nggak ketemu bapak ibu sekalian. Masih diberi kesempatan untuk selalu berbuat baik. Ya kan, kehidupan itu kan kalau dipasih pas bangun tidur, alhamdulillah ya Allah masih diberi kesempatan ibadah. Kematian apa? Alhamdulillah ya Allah selesai sudah potensi maksiat saya. Iya, kita kan tempatnya salah. Iya, itu kok. Rasulullah memandang kehidupan itu cuma itu aja, cuma sekedar lewat. Maka dari itu manfaatkan waktu yang sekedar lewat ini, yang seberapa menit ya, mungkin berapa jam kalau hitungan akhirat ya, 1000 tahun. Kalau dibagi 1000 itu cuma berapa jam kita hidup di dunia. Itu dengan satu, kita selalu di jalan Allah. Agar apa? Agar kita masuk ke golongan syuhada. Bagaimana kita pastikan itu jalan? Maka tegak dulu di awal niat kita melakukan apapun aktivitas kita. Mohon ya Allah, saya ini dibimbing di jalan yang lurus. Mohon petunjukmu dalam menjalankan aktivitas ini, apapun itu. Even walaupun sedekah cuma ngasih ke situ minum, kan bisa saja kita ujub loh. Kita nggak tahu tuh setan tuh kerjaannya tuh. Begitu jalan, pas masukin ketemu sama Pak DKM, gede amat tuh, misalnya saja ngasihnya sampai nggak muat tuh duitnya di situ, misalnya. Timbul rasa sum'ah nggak, minimal nggak? Minimal kita agak sedikit bangga nggak? Itu bahayanya. Tapi kalau kita mohon petunjuk yang lurus, insya Allah dilindungi sama Allah. Hingga perbuatan baik kita pun diterima sama Allah. Nah, itu makanya dicegat di awal niat kita selalu. Bahkan even walaupun sholat nih, sholat udah pasti. Kan sholat tadi Bapak Ibu sholat kan? Nah, ketika awal mulai dalam hati niat apa? Bukan sekedar saya niat sholat, tidak. Bangun komunikasi dengan Allah dulu. Ya Allah, mohon petunjukmu di jalan sholat ini. Bahkan sebenarnya pada saat itu harusnya kita bersyukur. Kenapa? Pada detik yang sama banyak orang berbuat maksiat, tapi detik yang sama kita tadi sholat subuh kan, memuji Allah. Allah izinkan kita memuji namanya yang luar biasa, yang mahal, dahsyat, dari mulut kita, yang ciptaan Allah juga. Banyak orang pada saat yang bersamaan lagi karaoke nggak? Betul nggak? Lagi teriak-teriak nggak? Lagi nenggak botol nggak? Ada kan? Makhluk Allah yang lainnya yang lagi detik yang sama melakukan hal yang sebaliknya. Kita harus bersyukur. Saat itu ditakdirkan Allah menghadap Allah, memenuhi panggilannya Allah.
berkumpul dalam majelisnya Allah, yaitu sholat subuh berjamaah. Wah, itu luar biasa, Pak. Kita bangun komunikasi rasa ya, Pak ya. Rasa itu dibangun sebelum sholat loh, jangan pas sholat nanti malah bikin syariat baru. Jadi nyambung tuh sama Allah. Hanya fokusnya mengutamakan Allah, bukan yang lain. Gitu. Kan sudah belajar sholat khusyuk kan? Nah, diamalkan. Gitu. Sehingga ending daripada itu Pak, nyambung sama Allah tadi, bagian daripada membersihkan hati tadi, kolbu tadi, sehingga mendapat nur Al-Quran tadi. Ketika kita menjalankan tadi, bayangin, baru bismillah dan alhamdulillah, ternyata perbuatan kita selama ini ada sedikit friksi ya. Waduh, iya, saya selalu mengatakan itu saya dalam hati walaupun ya, atau minimal kalaupun nggak gitu, kita pengen eksis, pengen selalu eksis misalnya. Yang terbaik apa? Kita berbuat tetapi orang tidak tahu bahwa itu perbuatan baik kita. Luar biasa itu ya, luar biasa. Itu para pendahulu kita itu melakukan seperti, bahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika meninggal, banyak orang kehilangan. Ternyata selama ini yang selalu ngirim makanan ke rumah-rumah mereka ya khalifah itu. Yang orang nggak tahu siapa ini yang ngirim makanan, orang-orang miskin ya, orang-orang duafa. Tahu sudah di depan rumah. Ternyata begitu beliau meninggal, seminggu, 2 minggu, lah nggak ada orang yang ngirim lagi. Oh, ternyata beliau baru tahu gitu kan. Termasuk juga cicitnya Nabi, Kanjeng Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain juga sama. Beliau lebih dahsyat lagi. Di sini ada yang pernah sholatnya 1000 rakaat satu hari satu malam. Nah, itu manusia yang salah satu contoh yang sudah melakukan itu ya Kanjeng Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Itu cicitnya Nabi. Jadi Sayyidina Husain punya anak Ali Zainal Abidin. Nah, itu sehari sholatnya itu 1000 rakaat. Bayangkan, dan itu tawadunya. Bahkan pernah dia dituduh, dihina sama orang. Iya pernah dituduh dia maling. Ya udah, pulang ke rumah dia ambil. Saya maling tadi apa? Oh ya, dibalikin nih duit. Jadi ada orang di masjid naruh sholat, pas di sampingnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Pulang pas besok sholat, loh duit saya kok nggak ada. Perasaan dia gitu. Ternyata duitnya ketinggalan di rumah. Tapi dia menuduh Sayyidina Ali Zainal Abidin adalah pencuri. Ya udah, nggak apa-apa, diserahkan. Diambil uangnya di rumah, diserahkan. Tapi begitu balik ke rumah, istrinya bilang, loh ini Pak, duitnya tadi ketinggalan, katanya mau bayar utang. Disitulah, walaupun dituduh pada saat itu, dia ingat Rasulullah tuh, amalnya Rasul pada detik pertama dia langsung mengamalkan ilmu sabar. Yang dilihat bukan orangnya, tetapi Allah yang mengizinkan itu terjadi. Nah, itu menjadi, akhirnya dia menjadi dapat nur Al-Quran, ilmu sabar. Pahala sabar apa? 39 ayat 10. Pahalanya tanpa batas. Enak gak tuh? Jadi kalau kita amalkan satu persatu tuh luar biasa tuh. Ini luar biasa Quran. Sehingga kita insya Allah mendapat nur Quran di jalan Allah, dan saat meninggal mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini posisi waktu di jalan Allah, akhirnya masuk golongan syuhada, mendapat rezeki, bisa berjalan-jalan di antara manusia dengan casing yang baru, apa namanya? Nur. Bukan reinkarnasi loh, bukan. Nur. Alam ini apa? Ada alam tersendiri ini. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Saya kira cukup di sini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan.